Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sobat opini. Nah, ini udah lama kita nggak ngonten sebenarnya. Dan hari ini kita ngonten itu karena sangat kebetulan ada salah satu tokoh muda Muhammadiyah di level nasional yang sejak hari Jumat berkunjung ke Malang, ada agenda di Malang. Sehingga kita akan meminta pandangan beliau seputar apa perkembangan yang terjadi hari ini. Terkhusus terkait dengan momentum pemilu nanti di 2024. Kayak gitu. Karena beliau adalah tokoh muda dan sekarang itu beliau di level pusat itu adalah ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selamat sore Mas Abdul Musawir ya. Selamat sore menjelang malam. Menjelang malam. Ini di Malang kita ini Mas. Iya Malang. Di tempatnya. Cafe apa namanya? Nah, tempatnya ini di Kampung Mahasiswa namanya Mas. Kampung Mahasiswa. Nah, kenapa kita namakan Kampung Mahasiswa? Karena tempat ini itu jadi tempat perkumpulan para aktivis semua OMEK. Oh gitu ya? Semua OMEK dan komunitas di Malang Raya. Diskusi atau diskusi apa? mulai dari rapat, diskusi, bahkan mungkin mereka mau bangun semacam gerakan sosial kayak gitu, gerakan sosial. Pasti mereka ngumpulnya di sini. Karena kita menyediakan co-working space, ada beberapa gazebo serta papan tulis dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini tempat yang luar biasa enak, Mas, kayak gitu. Kampung mahasiswa memang. Kampung mahasiswa. Ya nuansanya nuansa alam ya. Seingat saya kan Mas Abdul pernah ke sini sebelum ini kayaknya ya. Sebelum jadi ketum ya? Sebelum jadi ketum. Sebelum jadi ketum kan? Ya, udah di sini kan? Pernah berkunjung, tapi kan belum jadi kayak gini. Belum. Nah, ini kita lagi renov juga nih. Nah, dan asal teman-teman tahu aja, beliau ini sangat sulit untuk kita datangi. Bukan karena beliau yang pelit waktu, tapi memang jam terbangnya terlalu padat kayak gitu. Selaku ketua umum salah satu organisasi ini ya, mahasiswa di level pusat ya. Gitu. Nah, makasih banyak Mas Abdul. Jadi sore ini kita ngobrol santai sebenarnya Mas. Ya. Sambil ada kopi, minum ada wedang ungu kayak gitu. Rekomendasi. Rekomendasi. Bagi yang ingin menghangatkan tubuh. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya saya mau ngerokok, cuman karena saya lagi ngobrol sama Ketua Umum DPP IMM, jadi saya sungkan untuk merokok. Iya, betul. Kebetulan organisasi saya mengharamkan. Mengharamkan rokok ya? Iya. Oke, jadi kita ngobrol santai. Ya. Ngobrol santai seputar perkembangan yang terjadi. Terutama, kita ini kan mau menyongsong momentum politik besar. Pesta demokrasi di 2024. Dan sekarang udah rame itu. Sekarang sekarang udah ramai kayak gitu. Bahkan kemarin saya tuh ngikutin Mas Abdul di Twitter ya. Di Twitter, Mas Abdul sempat nge-tweet. Salah satu tweetan di Twitternya Mas Abdul itu adalah terkait dengan bagaimana politisi itu menggunakan agama sebagai komoditas politik. Iya. Dan kemarin sempat ramai juga di Twitter ketika Ganjar itu jadi ya salah satu ya pas muncul di video azan itu kayak gitu. Nah, dari situ tapi kayaknya itu kan udah terjadi sejak 2019 ya. 2019 bahkan sebelum-sebelumnya pun juga. Sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah, bagaimana misal tapi kencengnya di akhir-akhir ini gitu. Oh gitu. Gimana Mas Abdul melihat itu? Itu sebenarnya berangkat dari kejengahan saya, keresihan saya secara pribadi sebagai orang yang pernah belajar agama. Iya. Dengan melihat fenomena para politisi menjadikan agama itu sebagai alat semata. Tetapi temanya adalah agama dan politik. Kalau persoalan agama dan politik, bagi saya agama ini selalu menjadi dasar pemikiran untuk diaktualisasikan di dalam dunia politik. Ke realitas kehidupan, bukan hanya di politik, tapi di dalam sendi kehidupan, bagaimana agama ini itu selalu menjadi dasar atau pedoman kita. Itu suatu hal yang beda ketika memang menjadikan agama sebagai alat.
Agama Maka sebagai saya teriakkan bahwa kalau agama dijadikan sebagai alat, maka itu kehancuran. Tetapi kalau dijadikan dasar, itu adalah keharusan. Kan begitu. Itu beda diksi. Kalau beda agama makna. dijadikan sebagai alat, itu kehancuran. itu kehancuran. Itu kehancuran. Tapi kalau agama dijadikan sebagai dasar itu adalah keharusan. Keharusan. Itu artinya bahwa agama itu selalu menjadi pedoman dalam melakukan suatu aktivitas kehidupan, Ya. termasuk dalam politik. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang itu, lihat keresihan itu. Saya melihat banyak kawan, banyak teman-teman itu yang selalu bilang begini, bahwa untuk mau menang di kontestasi politik, maka kita harus bahkan terang-terangan mengatakan bahwa harus pakai agama, baju agama untuk menjual penampilan kita di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa? Indonesia ini adalah negara yang religius, meskipun bukan negara agama, tapi masyarakatnya itu yang sangat religius. Masyarakat religius. Ditambah lagi dengan Indonesia ini mayoritas agama Islam, maka ya setiap momentum pemilu, maka ini orang berbondong-bondong untuk memakai baju agama dalam rangka untuk kemenangannya dia di konstelasi politik 2024 misalnya. Ini yang menjadi problem. Saya sebagai aktivis keagamaan, aktivis yang terlibat aktif di organisasi keagamaan, itu sangat menentang itu. Saya tidak sepakat dengan gaya-gaya yang semacam itu. Kalau agama hanya dijadikan alat sesaat untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya kalau sudah menang, maka agama dihilangkan, dilupakan. Gitu. Agama hanya sebagai baju yang itu untuk mendandani dirinya dalam rangka untuk menyihir pikiran masyarakat bahwa ini adalah calon yang terbaik. Ternyata itu bohong. Sementara negara kita atau agama manapun itu sangat anti dan sangat mengecam perilaku kebohongan. Ya, apalagi itu yang ditipu adalah masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi dasar motivasi awal untuk nge-tweet itu ya. Itu sebenarnya. Nge-tweet itu ya, kayak gitu. Karena kerisihan tadi ya. Kerisihan. Lihat di TV-TV, orang semuanya udah datangi pemuka-pemuka agama. Pemuka-pemuka agama itu dalam rangka apa? Iya. Harusnya itu kalau jadi baru datangi pemuka-pemuka agama, bukan sebelumnya. Kalau udah jadi, artinya dia datang ke pemuka agama untuk mencari spiritualitas. Ya. Bagaimana kemudian agama atau para kiai, para ustadz, para profesor cendekiawan muslim ini itu memberikan pencerahan para politisi atau pejabat, sehingga ketika buat kebijakan itu tidak keluar daripada koridor agama. Kan gitu. Iya. Nah, bukan sebelumnya. Gitu. Nah, itu problem utama kita. Problem utama. Padahal kan di sisi lain ini masih banyak nih hal yang seharusnya politisi melihat itu sebagai masalah yang harus diselesaikan saat ini, kayak gitu ya. Iya, betul. Bukan malah pergi ke para tokoh agama kan. Iya, buat apa? Buat apa gitu ya. Kalau dia datang ke tokoh agama untuk bicara soal masa depan Indonesia, itu ya nggak masalah sebenarnya. Tapi cuman mayoritas saya perhatikan, itu cuman bawa kamera, pakai baju putih, pakai peci, datang ke kiai, sungkem ke kiai, dan cium tangan. Lalu kemudian minta doa. Apa fungsinya? Kalau bukan untuk memanipulasi, membuat kebohongan pada publik bahwa saya adalah dekat dengan agama. Orang yang paling religius. Yang paling religius. Ini yang harus kita tentang. Iya. Itu Mas Randi. Saya minum dulu. Saya agak jengkel memang kalau ngomongin pembohong politik. Iya. Nah itu ya. Jadi itu dasarnya. Nah kenapa saya masuk dari situ? Saya pengen kita ngobrol terkait itu karena pertama cuitan itu dari Mas Abdul, yang kedua adalah saya juga sebenarnya sendiri risih dengan hal itu. Ya. Risih. Ya kita tahulah bahwa para calon-calon sekarang yang akan berkontestasi ke depan itu kan orang-orang yang ada yang masih berada di pemerintahan dan ada yang sudah menyerahkan kekuasaannya karena dia mau nyalon kayak gitu kan. Dan
mereka itu punya masalah di masing-masing wilayah yang mereka pimpin, kayak gitu. Yang belum terselesaikan menurut saya. Masih gitu. banyak. Masih banyak ya, kayak gitu. Nah, kalau lihat politisi kita sekarang ini, itu kan ya mungkin itu dapat jabatan itu berdasarkan basic intelektualnya dia. Selama 5 tahun dia pimpin, itu saya rasa dia bisa mampu menyelesaikan banyak problem di negara kita, tapi nyatanya itu nggak ada sama sekali perubahan. MPR, DPR, tambah dengan eksekutif. Nah, benar kata Amin Rais dan Cak Nun itu selalu bilang bahwa pejabat kita ini tidak terlalu serius ngurus negara. Ketidakseriusan inilah yang kemudian menjadi problem di negara kita. Itulah sebabnya kalau kita ngelihat kemiskinan, pendidikan itu belum mampu bersaing dengan pendidikan luar negeri, itu disebabkan karena para pejabat kita ini tidak terlalu serius ngurus negara. Tidak terlalu serius. Ya, kalau dari 1 sampai 100 paling saya kasih poinnya angka 5. Kalau rasio dari 1 sampai 100 berarti kan rendah sekali ya. Nyampe 10 aja enggak ya. Nyampe 10 enggak. Kenapa? Karena kembali tadi itu fenomena menjadikan agama sebagai baju semata dalam berpolitik itu menjadi problem. Iya. Tapi kalau kita jadikan agama sebagai dasar, maka semua gerakan kita itu, langkah kita, bahkan ucapan kita itu selalu melihat spirit agama. Sebagai dasar untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Iya. Beberapa sahabat pun juga yang sahabat Nabi, bahkan ada yang kalau ada masyarakat yang datang ke khalifah, itu ditanyakan ini urusan publik atau urusan pribadi. Iya. Kalau urusan pribadi, maka lampunya itu dimatikan. Iya. Kenapa? Lampunya dimatikan. Kalau urusan publik, maka dinyalakan. Itu artinya, wah, nggak boleh kita memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh. Ya, itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi hari ini di para pejabat kita. Kepentingan pribadi itu selalu dibawa-bawa dan menggunakan fasilitas publik yang itu dasarnya atau pengadaannya itu dari pajak masyarakat. Betul. Iya. Nah, sambil minum ya. Sambil wedang unya enak sekali. Wedang unya enak. Ini kayaknya wedang u terenak. Terenak di Indonesia, saya. Iya. Wedang u terenak di Indonesia. Iya. Nah, sambil minum wedang u. Nah, saya masuk lagi di hal yang ini masih konteksnya adalah pemilu. Iya. Kayak gitu. Beberapa waktu lalu itu saya lihat bahwa itu ada wacana untuk menghilangkan atau menurunkan range umur untuk bisa mendaftar jadi capres atau cawapres. Iya. Kan sebelumnya itu ramai kan juga itu 40 ya. Nah, ini kan mau diturunkan ke 35 kalau tidak salah. Dan akhirnya rame ya. Iya, dan akhirnya rame. Kalau saya keliru mohon dikoreksi nanti. Ingat saya 35 dan itu sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, MK, ya. DMK, dan saya belum tahu gimana kelanjutan atau putusan dari MK itu. Ya. Apakah memang diturunkan ke 35 atau tetap di 40. Iya. Dan saya bingung rasionalitas di balik itu kayak gitu. Kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan kayak gitu. Justru kemudian saya bertanya sebenarnya. Apa rasionalisasi kenapa 40 dan rasionalisasi kenapa 35? Iya. Maksudnya di alam demokrasi ini itu kenapa ada pembatasan umur? Kalaupun misalnya diambil dulu mungkin 40 tahun itu karena itu batas kemampuan kematangan, kedewasaan gitu ya. Tapi itu nggak bisa diukur, nggak bisa dijadi ukuran. Itu sama sekali nggak bisa dijadikan ukuran. Mungkin dulu orang ngambil Nabi diangkat jadi Muhammad diangkat jadi Nabi itu di umur 40. Para pemuda ini itu rata-rata umur 40 tahun menuju masa tua ya. Tetapi bagi saya,
kematangan itu nggak bisa Ukur dari umur. bagi saya. Karena banyak para pendahulu kita itu sukses memimpin sebuah kelompok, bahkan sebuah negara, itu di umur yang masih belia. Masih belia. Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, itu ada. Misalnya kalau para pemimpin siapa ya, Al-Fatih itu, Al-Fatih ya. Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel yang itu didambakan para khalifah-khalifah sebelumnya. Ya. Tetapi ya justru pada anak kecil inilah yang akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Oh, waktu itu Al-Fatih umurnya berapa Ya, sekitar 25-26 tahun. Dia kan naik tahta kan masih sangat belia banget itu. Masih belia. Dan ya, diragukan kan? Diragukan terus, tapi ya namanya anak pangeran ya. Anak raja kan? Anak raja, jadi pangeran, diragukan oleh khalayak bisa mampu nggak dia mimpin apa enggak. Ternyata pun juga Inggris di Wessex misalnya, itu ada masih sangat muda dan cukup sukses untuk memimpin itu. Sebuah negara. Apa jangan-jangan penentuan usia 40 tahun ini itu bagi saya justru menutup potensi peluang anak muda untuk tampil bersaing bersama orang-orang tua. Makanya ketika ada orang yang mengusulkan diturunkannya menjadi 35, itu bagi saya jangankan 35, hilangkan batasan umur itu kalau bisa. 20 tahun udah bisa lah ya. Yang penting udah balik demokrasi gitu. Bahkan anak bayi pun juga kalau mau jadi wakil presiden enggak apa-apa gitu loh. Ya enggak masalah. Persoalannya nanti itu resiko dari demokrasi, Bos. Bebas. Gitu. Iya. Itu resiko demokrasi. Termasuk yang namanya ada batasan-batasan apapun, itu jangan sampai terjadi. Itu kan artinya demokrasi kita dibatasi oleh anak bayi pun juga. Persoalnya ada yang milih apa enggak gitu. Iya. Nah, masalah kedua kan pinter kan? Pinter. Makanya ya butuh siapa yang layak, siapa yang nggak layak, itu kita bisa pakai kacamata sendiri. Silahkan milih. Kalau dibatasi artinya banyak orang yang potensi justru yang punya semangat juang yang lebih tinggi itu tertutupi oleh karena umur gitu. Ya sukses kok, nggak masalah. Kalau pembatasan umur dari 40 ke 35 tahun orang pada rame yang layak mana 35 atau 40, problemnya bukan di situ. Problemnya itu adalah anak muda sekarang harus tampil juga gitu loh. Jadi kalau turun 35 artinya anak muda masih punya peluang lah. Dan kalau bisa pun itu dihilangkan. Dihilangkan batasan umur. Iya. Saya misalnya begitu. Saya sekarang umur 32 tahun. Saya punya konsepsi dalam mengelola negara ini, spirit saya, semangat saya tinggi. Tapi karena itu terbatasi oleh umur 35, maka saya tidak boleh dong untuk menjadi wakil presiden. Calon wakil presiden. Gitu. Ya meskipun orang anggap ini gila gitu, tapi kan Jokowi ini siapa dulunya? Megawati ini siapa? Dan itu yang artinya saya menolak adanya pembatasan umur. Kalau mau hilangkan aja sekalian. Nggak perlu turun dari 40 ke 35. Apa indikatornya? Apa dasarnya kenapa harus diturunkan? Kalau bisa dihilangkan, 40 pun juga jangan sampai 30. Sampai 40. Iya sih, masuk juga karena sekarang banyak anak muda yang bisa memimpin kan. Iya. Tapi begini Mas, kenapa saya sekarang menggaungkan peluang anak muda untuk tampil di konstelasi 2024 ini? Itu karena dominasi orang tua ini yang notabene ini pikirannya sudah terbatas, umurnya sudah tua, pikirannya berpengaruh pada pikiran yang terbatas. Mindsetnya pun juga itu mesti ada batasan. Pikiran masa depan Indonesia 30-40 tahun ke depan itu sudah terbatas. Kalau diberikan ke anak-anak muda, artinya dia mempersiapkan dirinya hari ini untuk 30 tahun ke depan. Gitu. Dia punya masa yang panjang dalam masa yang panjang. Artinya kalau dia anak muda ini tidak salah melangkah,
maka nanti akan dipetik 30 tahun ke depan. Artinya dia punya hitung-hitungan. Maka dia sangat hati-hati. Sama halnya dengan Pak Jokowi 2 periode gitu. Ya mungkin itu berbeda dengan Pak Jokowi di periode pertama menuju periode kedua. Ya. Iya, sangat hati-hatilah dalam Kalau periode pertama. Kalau periode kedua, apa yang dihati-hatiin? Dia sudah tidak akan jadi presiden lagi. Itu adalah pencapaian tertingginya. Oke. Iya sih. Kalau itu tadi pembatasan umur. Tapi pembatasan yang diributkan lagi itu terkait presidensial threshold 20%. Sama. Apa coba misalnya kalau presiden threshold? Kalau saya kembalikan ke 0%. Turunkan, hilangkan sudah. Hilangkan. Ngapain ada pembatasan segala? Kalaupun misalnya alasan 20% itu karena mereka ini akan mencari SDM unggul. Itu salah satu alasannya. Ya. Bagaimana dengan partai kecil yang nggak punya uang, tapi dia punya pikiran, nggak sampai 20%. Susah dong dapat. Yang diuntungkan adalah partai penguasa dong. Makanya coba lihat, partai yang ngotot tetap 20% adalah partai-partai yang besar, punya jaringan pemodalan. Artinya yang teriak 0% adalah partai yang kecil. Nah, gitu. Tapi partai kecil ini itu bukan, dia punya pikiran, punya konsep, punya gagasan. Tapi terbatas di presidensial threshold tadi. Itu jadi problem juga. Terus bagaimana kita hidup di alam demokrasi kalau ada batasan itu? Jadi bagi saya segala bentuk pembatasan di alam demokrasi ini itu saya tidak sepakat. Tidak sepakat. Dalam konteks politik ya. Dalam konteks politik. Dalam konteks politik. Artinya kalau ya kita bertarung bebas aja, berkompetisi secara bebas, ya kan? Karena banyak potensi anak muda yang bisa muncul, tetapi dibatasi oleh syarat-syarat administratif tadi. Nah, selanjutnya Mas Abdul, ini udah muncul ya. Tadi saya sebut di awal itu sudah ada 3 calon nih yang muncul hari ini ya. Anies Baswedan itu sudah deklarasi dengan Caimin. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Dari ketiga calon ini, Mas Abdul membacanya seperti apa nanti? Apanya dulu ini? Potensinya? Potensinya. Artinya dari ketiga calon ini, saya secara pribadi ya, ini jujur-jujuran aja, secara pribadi bahwa sebagai anak muda, walaupun mungkin suara saya tidak akan mungkin diperhitungkan, tapi saya melihat bahwa ketiga calon ini sama saja. Sama saja. Siapapun yang memimpin nanti, saya yakin bahwa ya tidak ada jauh perubahan yang bisa kita rasakan. Kayak gitu. Tidak ada perubahan yang bisa kita rasakan. Saya mungkin punya perspektif yang sama tapi cuma saya melihat ketiga calon ini itu belum pernah ada yang menyampaikan gagasan dia tentang membaca Indonesia di masa yang akan datang. Apa problemnya dan solusinya seperti apa? Salah satu yang paling penting untuk diperhatikan, siapapun presidennya ke depan itu adalah cuma 2 kalau saya. Ada 2 syarat ini? Iya. Apa aja tuh? Cerdaskan kehidupan bangsa, sejahterakan rakyat, artinya pelihara orang miskin. Itu sebenarnya. Karena sebuah negara, konsepsi sebuah negara bagi yang sehat bagi saya, ketika pendidikannya bagus, yang kedua adalah aspek kesejahteraan masyarakat. Indonesia di 78 tahun ini kemerdekaan.
pendidikan itu masih sangat tertinggal kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ya. Singapura yang nggak punya sumber daya alam, Ya. Sumber daya alam nggak punya, sedikit misalnya gitu. Sumber daya manusianya pun juga itu pendatang, banyak pendatang. Indonesia ini punya sumber daya alam, 78 tahun dikelola, itu kemana? Yang amanah undang-undang, segalanya itu yang terkandung di dalamnya itu adalah diperuntukkan untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Tapi apa sekarang? Kita lihat yang ada di perkotaan sana, masih banyak pengemis dan pemerintah tahu dan solusinya sampai sekarang belum ada. Kasus Rempang misalkan. Ya. Kasus Rempang misalnya, itu pemerintah artinya keberpihakannya terhadap investor itu kuat. Lebih memihak kepada investor daripada kepada masyarakat. Saya tidak menafikan pentingnya investor ya, tetapi kita punya tugas investor, bagaimana investor ini itu bisa masuk dengan etika, dengan etis, akhirnya masyarakat pun juga itu damai dan senang dengan. Tapi kalau ada benturan itu berarti ada masalah. Ya, ada yang belum ketemu sebenarnya. Salah satunya persoalan komunikasi. Ya. Apalagi masyarakat dipukuli sama polisi, polisi pun juga dipukuli sama masyarakat. Akhirnya sesama anak bangsa berantem. Sesama anak bangsa. Nah, polisi pun juga ini ya mungkin karena itu adalah tugas, maka dia harus mengamankan. Ya. Bahkan ada yang berdarah-darah pun juga banyak. Dari polisinya. Dari polisinya. Tapi mereka ini harus kita catat. Mereka ini hanya alat. Ya. Mereka ini menjalankan tugas. Begitu pula juga masyarakat yang ada di sana. Mereka ini itu mempertahankan tanah yang itu didiami selama beberapa abad, ratusan tahun mereka diam. Itu problem juga, makanya ya itu kalau saya berharap pemerintah harus turun tangan, berikan kesejahteraan, berikan keamanan bagi masyarakat kita yang ada di sana. Katanya jangan sampai hak-hak masyarakat itu tercederai dengan masuknya investor. Ya jangan sampai. Berarti tadi saya tangkap itu ada dua hal yang harus dilakukan siapapun presidennya ke depan. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa, sejahterakan masyarakat. Dua itu. Siapapun ya, itu ya. Siapapun itu. Itu tugas. Nah, ini Pak Jokowi mungkin ya. Mungkin Pak Jokowi ini itu lebih fokus pada infrastruktur ya. Iya. Selama 2 periode ini kayaknya fokusnya di sana. Pendidikan itu nggak terlalu muncul, pun juga kesejahteraan pun juga nggak terlalu diperhatikan mungkin karena fokus di infrastruktur. Dan itu cukup sukses untuk membangun infrastruktur, apalagi di luar Jawa. Tetapi apapun itu, silahkan prioritaskan pembangunan atau infrastruktur, tetapi jangan sampai dilupakan keperhatiannya pada dua ini. Karena masyarakat ngapain? Infrastruktur, banyak masyarakat yang berteriak bahwa infrastruktur ini justru itu memperlihatkan atau mempertontonkan kesenjangan. Karena yang bisa pakai jalan tol itu adalah orang yang kelas menengah, ekonominya ke atas, menengah ke atas. Bagi masyarakat miskin, yang di pertanian, nelayan, buruh tani, bagaimana selama ini kesejahteraannya? Itu yang penting. Oke, siap. Ya tadi ya, berarti ada dua hal yang harus diselesaikan, kayak gitu. Itu inti. Dua hal inti itu. Tetapi banyak problem-problem yang bagi saya itu butuh perhatian lagi. Masalah demokrasi, itu penting juga. Masalah hukum, bagaimana masalah keamanan maksudnya. Masalah hukum, masalah keamanan juga. Begitu. Masyarakat mendiami negeri ini
itu merasa aman apa tidak? Ya. Di demokrasi, di alam demokrasi ini masyarakat meneriakkan apa yang menjadi pikirannya dia, aman apa enggak. Ternyata banyak masyarakat yang ingin berteriak, tetapi itu takut. Entahkah pakai siapakah, atau pakai premanisme kah, banyak juga. Dan itu semua ini ya, semua itu terbuka sebenarnya. Terbuka. Iya, iya. Masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan oleh presiden ke depan. Maka dari itu kembali lagi tadi bahwa sampai hari ini ketiga calon ini belum ada calon yang sampai hari ini itu menyampaikan kampanye Indonesia masa depan. Ya mungkin karena orang tua semua ya yang nyalon. Akhirnya ada keterbatasan pikiran. Tuh. Keterbatasan pikiran untuk membaca masa depan. Iya. Membaca masa depan. Oke. Nah, di 2019 kita mengalami polarisasi. Ya, 2019 kan. Polarisasi kan kita terbagi di dua kutub tuh. Cebong kampret. Cebong kampret. Cebong kampret terbagi di dua kutub. Orang saling menghujat, narasinya luar biasa itu. Bahkan saya itu lupa kira-kira gagasan apa yang ditawarkan oleh dua calon presiden pada waktu itu, Pak Jokowi sama Pak Prabowo di 2019. Karena saking banyaknya orang yang saling menghujat itu. Kayak gitu. Akhirnya kita lupa nih narasi apa kayak gitu. Nah, di 2024 gimana Mas Abdul membaca situasi nanti? Situasi politik nanti apakah akan memanas ataukah karena kemarin ya kayaknya Surya Paloh juga udah bilang udah nggak ada tuh cebong kampret karena Caimin merapat ke Anies tuh. Iya. Kalau saya melihat di 2024 ini, kalau pertama tadi soal polarisasi, kita pada dasarnya di momentum 2024 ini itu bebas sebebas-bebasnya untuk menyampaikan kritik pada calon, pada lawan. Bebas-bebas saja. Kita bebas juga, tidak ada problem cebong kampret. Bahkan di luar negeri itu bahkan ada yang jauh lebih kasar. Di Amerika misalnya. Ya, Amerika misalnya bagaimana Joe Biden dulu sama siapa namanya itu? Trump. Ya Trump itu saling hujat. Menghina karena mazhabnya Amerika ini adalah mazhab kebebasan. Mazhab kebebasan. Nah, kita ini apa? Kita juga menganut demokrasi bebas, tapi ada norma ketimuran yang dijaga. Katanya begitu. Iya. Tetapi kalau begitu jangan pakai demokrasi ala Amerika juga dong. Harus demokrasi kita kasihlah gitu. Harus demokrasi etika kalau begitu. Nah, satu sisi ini ada dilematis ya. Satu sisi kita meneriakkan kebebasan. Tetapi ketika kita mengkritik seseorang atau calon presiden kita itu kita dianggap ini membuat polarisasi, memecah belah. Tidak bisa. Iya. Kalau saya menyikapi 2024 itu kita bebas-bebas saja selama tidak ada sentuhan fisik. Jadi silahkanlah berdebat gitu ya. Silahkan berdebat, saling menghina gagasan. Ya. Gagasanmu itu buruk. Gagasanmu itu jelek. Silahkan, nggak apa-apa. Karena itu tidak, ayo gitulah. Tapi ya kita pun juga bagi yang mengkritik itu persiapkan gagasan yang menurut kita itu baik. Menjadi antitesis daripada gagasan. Iya, itu seru Indonesia ketika kita lihat perang yang ada di berita-berita adalah perang narasi. Ya. Di zaman Indonesia tempo awal ya. Awal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Hatta, bagaimana Soekarno, Kartosuwiryo itu berdebat soal dasar negara. Ya. Indonesia itu dasarnya seperti apa dan akan orientasikannya kemana. Hatta menjawab apa, Soekarno menjawab apa, Kartosuwiryo menjawab apa. Itu enak. Ya. Itu menjadi cerita yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Betul. Itu berbeda halnya misalnya kalau di Pilpres 2019
2024 ke depan, yang kita dengar adalah saling hujat menghujat. Coba perhatikan media sosial, itu komentar-komentarnya. Waduh, itu kasar banget itu. Ya. Saya tuh kadang takut buka Twitter kalau nge-tweet. Pasti dihujat. Ya dihujat dan Dihujat. yang mereka ini saya tahulah, saya sedikit tahu tentang bagaimana mereka memainkan media. Iya. Bagaimana mereka membuat buzzer. Dan itu aktor-aktor politik. Iya. Kalau sampai itu betul adanya bahwa yang nyuruh itu adalah aktor politik untuk membuat buzzer saling menghujat dengan narasi yang tak berdasar, maka itu bisa kita ukur Indonesia masa depan seperti apa kalau mereka-mereka ini yang memimpin. Betul. Maka dari itu saya sangat mendorong khususnya para kalangan aktivis yang itu betul-betul belajar dari bawah, belajar dari dasar pemikiran, ada juga belajar daripada agama. Mereka inilah yang akan memimpin negara. Kenapa? Karena dia memimpin itu atas dasar pikiran. Bukan atas dasar keluarga, bukan atas dasar isi dompet. Gitu loh. Yang kita harapkan 2024 ini itu silahkan perang, silahkan saling serang menyerang, tetapi dengan narasi yang konstruktif. Dan ada norma yang harus dilihat. Ada norma yang harus kita lihat saja itu. Apalagi ya Indonesia menuju 2045 dimulai Mas. dari Indonesia Mas. Dimulai dari 2024. Apa yang harus kita lakukan? Step by step menuju ke sana. Betul. Dan sampai hari ini itu yang saya harapkan. Siapapun itu presidennya, maka perhatikan dua itu tadi. Cerdaskan kehidupan bangsa dan sejahterakan atau pelihara orang miskin. Artinya itu kita lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam. Berarti di 2024 nanti ini bagaimana situasi politiknya kalau dari analisis Mas Abdul? Apakah dia akan kacau kayak terpolarisasi ataukah memang kayaknya dengan munculnya 3 calon ini tidak begitu sulit untuk membuat satu suasana damai ketika menjelang pemilu? Menjadikan pemilu damai ini dengan mental masyarakat kita sekarang itu masih sangat sulit. Masih sangat sulit. Butuh kerja keras kita. Apalagi yang kerja itu omek-omek atau OKP belaka gitu. Coba OKP itu pergi ke masyarakat itu, bahkan ada masyarakat yang saling bunuh hanya karena perbedaan pilihan. Gitu. Itu gitu. Kenapa begitu? Karena masyarakat ini kan cuman melihat apa yang ada di atas. Iya. Kalau di atas pun juga tengkar kiri kanan, mempertontonkan politik yang tak bernilai, maka di masyarakat yang nggak punya sekolah atau pendidikannya rendah, atau masyarakat awam pun juga bisa jadi ada yang mengikuti. Iya, betul. Saling menghujat kiri kanan, meskipun itu nggak ada dasarnya. Misalnya kalau satu tokoh itu dihujat, otomatis tokoh yang dihujat ini itu kan dia punya pengikut, dan loyalis, loyalis. Akan membela dia mati-matian. Ya, gitu. Kalau tokohnya dihujat, inilah yang membuat polarisasi, yang membuat pemilu ini panas, bahkan darah tertumpah itu banyak hanya karena persoalan itu. Maka dari itu, yang terpenting untuk kita kampanyekan sekarang itu, kalau mau pemilu damai, adalah politik gagasan. Literasi masyarakatnya. Ya, gitu. Betul. Semalam kan kita sempat ngobrol sama ketua GMKI GMKI, Mas Jeffrey Gultom. Ketua umum GMKI namanya Jeffrey Gultom, Bang Jeffrey Gultom. Dan itu serunya kenapa? Bahwa kita bisa ngomong agama, bisa ngomong agama dengan santai, dengan rileks, walaupun kita punya perbedaan agama Saya Muslim, Mas Abdul Muslim, Mas Jeffrey Gultom Kristen Protestan, dan di situ ada teman-teman Katolik juga. Kita diskusi masalah agama, konsep agama,
itu dengan santai kayak gitu. Santai, karena kita sudah Dewasa dalam hal sadar bahwa kita punya masing-masing punya agama, masing-masing punya dasar. Ya, tinggal dasar kita ini akan kita jadikan apa? Betul. Untuk kehidupan sosial. Kita udah nggak saat ini kita sudah bukan saatnya ngomongin masalah toleransi. Ya. Toleransi itu tidak diperuntukkan untuk diucapkan. Tapi dilakukan. Kalau sampai kita masih pada tahap diucapkan, maka betul, kita belum sepenuhnya toleransi. Makanya saya senang semalam itu. Artinya bahwa sekelas beda agama saja bisa nyatu dalam hal membicarakan bangsa ya. Kayak gitu. Ini 3 calon ini kan semuanya dari agama yang sama ya. Di 2019 itu dari agama yang sama kan? Iya. Sama-sama Islam kan? Betul. Yang berantem itu orang Islam sama orang Islam juga. Iya, makanya. Makanya saya bilang, jadikan agama ini sebagai dasar. Jangan jadikan sebagai alat. Kayak gitu. Ya, kalau dasar ini, misalnya kalau ini agama ini dasar, tinggal kita naikkan, kita ejawantahkan dalam kehidupan, strategi apa yang kira-kira cocok untuk menghadirkan dasar agama ini atau spirit agama ini dalam kehidupan. Ya, ada strateginya A, B, C, D, silakan berbeda. Ya. Tapi dasar yang sama. Dasar yang sama. Gitu loh. Tapi misalnya kalau hanya sekedar agama ini hanya pakai peci, sorban, jubah, gitu. Itu sangat disayangkan oleh para politisi kita. Politisi kita ini itu harus naik kelas. Ya. Dari simbolis menuju apa ya, realita berapa gitu. Dari simbolis mungkin dari simbolis menuju narasi lah ya. Ya, menuju aksi. Harus menuju aksi kayak gitu. Untuk apa narasi diucapkan gede-gede tapi aksinya nol gitu. Iya. Nah, itu ujung-ujungnya nanti agama itu biasanya dipakai ketika ditangkap pada saat ditangkap KPK. Iya. Masuk ke ruang sidang itu pasti semuanya pakai peci itu. Kalau kita boleh bilang bahwa agama ini sudahlah, kalau bisa sembunyi itu agama ini. Ya. Agama ini itu cukup di hati, pikiran di hati kita. Jangan sampai politik ini juga bisa menjamin orang masuk surga, Mas. Kayak 2019 itu kan, seolah-olah ada satu calon ini yang dia pemegang kunci surga. Gitu. Itu kan kasihan. Kasihan Mereka itu. Saya lebih menyayangkan sih para politisi kita itu yang ya masih kelas rendahan, tidak melangkah, naik levelnya ya, dinaikkan level pikirannya. Iya. Jangan sampai kita mundur gara-gara level politik kita ini masih sangat rendah. Begitu, Mas. Oke. Makanya saya senang. Dan saya semalam berpikir, ini kalau misalkan antar orang yang berbeda agama bisa duduk satu meja, kan OKP Cipayung, kayaknya 2024 itu bisa damai pemilunya. Cipayung Plus. Iya, kalau Cipayung Plus ini bergerak ya. Kayak semalam itu Mas Jeffrey itu kan dia belak-belakan aja. Kita ngomong guyon terkait agama, segala macam konsep kebangsaan, bahkan bagaimana konsep teologisnya mereka dan konsep teologis kita. Kita akan ketemu di satu kepentingan yang sama. Indonesia kan. Indonesia. Sehingga bagi saya mungkin ya kalau OKP yang turun ya bisa itu untuk pemilu damai 2024 itu terwujud. Ya, tapi para OKP ini ya nggak bisa. Sekarang cuman bisa menyampaikan narasi saja karena miskin gitu. Karena masih miskin ya? Masih miskin, Bos. Kebanyakan aktivis itu miskin, Mas. Ya itulah karena biasanya itu pasca. Ya pasca. Makanya yang dulu di Senayan ini aktivis semua kan? Aktivis semua. Tapi Omnibus Law diketuk kan gitu-gitu. Makanya saya bilang bahwa ya itu bagian daripada problem kesejahteraan gitu. Bahwa jangan sampai negara kita ini hanya didominasi pada hartawan tapi miskin narasi. Gitu loh, hanya tampil gagah-gagahan semata tapi dia tidak memperhatikan. Inilah kalau legislatif kita itu prinsipnya kayak gitu, ya matilah kita semua. Oke. Nah, sehingga saya akan kira-kira gimana organisasi, saya langsung aja, misalkan IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu bisa melakukan upaya dalam mewujudkan
pemilu yang syarat dengan gagasan tadi? Tentunya kalau IMM, HMI, GMKI, PMII, GMNI segala macam, OKP yang itu tetap harus menjaga sebagai organisasi mahasiswa yang konsep gagasan. Jadi perannya kita di situ, Mas. Gak bisa, jangan sampai lepas dari itu. Kalau partai politik itu sudah tidak memperjuangkan gagasan, biarkanlah kita itu. Kalau caleg-caleg itu sudah tidak mau memperhatikan kondisi masyarakat, itu biarkanlah kita. Jangan sampai pun juga kita itu turut para aktivis, para UKP-UKP ini, itu tampil di permukaan di politik 2024, tetapi gayanya kita adalah gaya parpol. Gitu loh. Jadi akhirnya ya pragmatis yang ada. Biarkanlah kita ini semacam IMM itu menjadi organisasi yang khusus mengontrol politik nilai. Jadi bisa jadi saya secara pribadi itu mengarahkan calon saya pada seseorang, pada ada paslon, itu berdasarkan pikirannya dia apa. Kalau saya sepakat, maka saya akan pilih dia. Kalau saya tidak sepakat, atau misalnya kalau memang ketiganya itu tidak ada yang, maka golput saya. Mending golput. Bagi saya trending. Ketum IMM siap golput. Ya, kalau golput ini kan memang MUI itu mengharamkan golput. Kalau bagi saya, golput ini adalah pilihan. Sekaligus menjadi kritikan bahwa calon-calon yang muncul di permukaan ini adalah calon yang tidak punya kualifikasi yang bagus. Artinya Ketum IMM siap golput kalau ketiga calon tidak menawarkan politik gagasan. Bagi saya harus begitu. Betul. Bahkan saya mungkin nanti pada saatnya saya akan deklarasi untuk para kader-kader IMM golput ketika memang ketiga paslon ini atau 4 paslon itu tidak menawarkan politik narasi, politik gagasan untuk pembacaan atau menuju Indonesia Emas 2024. Terakhir pertanyaan saya, apa pesan bagi generasi muda, bagi para pemuda? Karena begini, generasi muda ini itu punya kayaknya sekitar 40% suaranya di pemilu 2024. Generasi milenial dan Z ini ada 60%. Ada 60%, sorry. 60%. Apa pesan untuk mereka? Apa ya semacam dalam merespon dinamika politik inilah? Kayak gitu. Pertama, ketika memang ada politik uang, money politik, maka jangan sampai itu diterima. Kalau ini kepada anak muda ini, kalau anak muda, jangan sampai satu suara dihargai dengan harga yang murah, karena itu suara kita ini menentukan Indonesia baik atau buruknya di masa yang akan datang. Itu dengan suara kita. Yang kedua, khusus untuk generasi muda, hindari fanatisme. Fanatisme inilah yang akan menutup ruang pikiran kita untuk menjadi manusia yang merdeka. Harus inklusif ya? Ya, harus inklusif, dan salah satu cara kita untuk menghindari fanatisme adalah dari calon-calon ini. Jadi ya kita lihat gagasannya. Cocok apa enggak gagasan Indonesia masa depan. Kalau tidak cocok ya silahkan jangan pilih. Berarti pemuda-pemuda ini pertama itu tolak money politik. Yang kedua harus berpikiran inklusif, muda inklusif gitu ya. Muda inklusif. Itu sama dengan gerakan saya yang sedang saya galakkan sekarang itu. Oh, saya lihat juga tuh Rengas Dengklok tuh. Iya. Waktu momentum Rengas Dengklok tuh. Kayaknya saya, ini dari mana ini? Teman-teman ini bikin gerakan. Itu salah satu bentuk Rengas Dengklok nih. Keresahan saya terhadap para orang tua yang mendominasi politik tapi kerjanya konflik saja. Dan tidak ada pikiran yang bagusnya kayaknya di gerakan ini sedikit breaking news ya. Di gerakannya masif itu, muda inklusif itu kayaknya ini ya. Itu bukan cuma dari teman-teman mahasiswa yang IMM ya, tetapi dari segala ini ya, segala apa namanya latar belakang. Ada Nasrani di situ, ada yang
Hindu, Hindu, Buddha. ada Buddha, kayak gitu ya. Di Islam pun juga itu ada NU, Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muhammadiyah, Persis, ada Persis. HMI. Banyak. Mereka ngumpul bikin gerakan muda inklusif. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat itu di 7 kota malam ya. Iya, Kayak gitu. betul. Sekarang saya ditelepon juga sama teman-teman kita mau ada gerakan ini nih. Kayak gitu. Ya itulah, makanya Refleksi kemerdekaan ya, mengambil karena momentum Rengas Dengklok. kenapa momentum Rengas Dengklok itu bahwa kita mau ngasih pesan pada para politisi kita bahwa kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 45 itu punya anak muda punya peranan loh. Jadi anak muda ini tidak nina bobo, tidak begadang ngopang-ngopi nggak jelas, tapi dia punya keseriusan untuk mengurusi negara, kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Iya dong. Jadi jangan orang tua dong yang mendominasi. Dan tagline-nya waktu itu adalah kemerdekaan 17 Agustus itu kemerdekaannya anak muda. Betul. Karena spiritnya adalah di Rengas Dengklok. Ya banyak loh anak-anak muda kita sekarang itu yang bagi saya itu punya potensi. Betul. Tapi kenapa mereka nggak dikasih ruang gitu? Ya itu karena kerakusan para orang tua kita saja sebenarnya yang nggak tahu diri, sudah tua tapi masih pengen mengkapitalisasi semua. Gitu. Ya. Itulah akhirnya menutup ruang anak muda. Ya. Iya betul, makanya yang merasa umur 70 tahun ke atas ya harus siap-siap aja lah. Betul. Sudah saatnya mengkader buat regenerasi baru. Iya. Ya, yang coba takut dong siapapun, ya siapa yang akan melanjutkan generasi setelahnya mereka. Gitu. Itu yang harus dipikirin. Iya, karena memang ya agama pun juga kita itu di Islam dalam Al-Quran itu surah Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa la yaqulu qawlan sadida itu. Bahwa kita disuruh, diperintahkan untuk takut untuk meninggalkan generasi yang lemah secara intelektual, lemah secara ekonomi. Karena ini generasi kita inilah yang akan melanjutkan betul kehidupan di negara kita, di bangsa kita, bahkan dunia. Begitu. Jadi tolong, nggak ada generasinya. Gitu ya mungkin, Mas. Terakhir, ya, Pak. Saya ingin statement dari Ketum IMM. Ya. Saya yakin karena Ketum IMM ini punya anggota ya, setahu saya ya, itu ada 2,6 juta. Saya ditelepon sama anak DPP soalnya, teman-teman DPP. Jangan macam-macam kalau di podcast sama Ketum IMM. Kenapa? Itu punya masa 2,6 juta. Ya, bukan cuma di Indonesia ya, tapi katanya di seluruh dunia. Iya. 2,6 juta. Ya terlalu banyak lah itu. Terlalu banyak ya. Tapi terlalu banyak. Kayaknya datanya real. Ya, kita ini sebenarnya kita di OKP ini, termasuk IMM, itu kita lebih mengedepankan pada kualitas. Bukan pada kuantitas. Bukan kualitas. Karena kalau kualitas ini bagus, maka pasti itu akan melahirkan kuantitas yang bagus. Kuantitas akan ikut naik. Akan naik gitu loh. Jadi selama ini masih kita kualitas. Jadi karena saya lihat dan saya di warning sama teman-teman di mungkin anggotanya Mas Abdul di DPP, saya ingin satu statement dari Mas Abdul selaku Ketum IMM. Dan katanya kalau di IMM itu Mas Abdul disebut Presiden IMM. Presiden IMM. Itu cuma penyebutan guyonan ya kayak gitu. Selaku Ketum IMM dalam mewujudkan pemilu damai 2024. Statement. Ya khusus untuk generasi muda, kedepankan politik nilai, gagasan. Jangan pernah memilih pada siapa, hindari money politik. Dan terus belajar karena masa depan bangsa kita ada di pundak kita semuanya. Kita memikul beban itu. Tanggung jawab intelektual kita sebagai aktivis, sebagai anak muda, itu pada kemajuan bangsa dan negara kita. Karena siapa lagi yang akan memikirkan kemajuan bangsa kalau bukan kita? Betul. Sepakat saya. Begitu. Teman-teman sekalian, terima kasih Mas Abdul waktunya. Jadi itu tadi teman-teman, karena ini juga udah maghrib. Masan.
udah azan. Ya tadi itu jangan sampai hindari fanatisme yang berlebihan. Pertama, hindari money politik. Kedua, hindari fanatisme yang berlebihan. Hindari fanatisme, karena anak muda kalau fanatik, itu kan kayak ini ya. Udah nggak zaman ya fanatik. udah nggak zaman. Kita bebas. Jadi itu tadi pesan kepada anak muda dari Ketua Umum DPP IMM adalah hindari money politik. Yang kedua adalah hindari fanatisme buta terhadap salah satu paslon di momentum politik 2024. Namun lihatlah gagasannya, narasinya, dan track recordnya. Kalau bahasa Anies Baswedan itu rekam jejak. Rekam jejak. Kalau Anies Baswedan ya. Iya, kita melihat masa depannya seperti apa dan masa lalunya seperti apa. Oke. Terima kasih Mas Abdul. Iya. Kita mungkin akan banyak diskusi lagi nanti kalau jenengan ke Malang lagi kayak gitu. Dan teman-teman sobat opini, terkhusus kepada kader IMM nih. Iya. Ini karena saya mengundang Ketum IMM, jadi kader-kader IMM wajib menonton podcast kali ini. Kayak gitu. Dan viralkan karena ini pesannya ini luar biasa, universal. Pesannya ini pesan universal. Terima kasih. Mungkin itu Mas Abdul. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan silahkan teman-teman komen gagasan teman-teman di kolom komentar. Siap. Saya ikut gayanya IMM kalau menutup ya. Billahi fisabilil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlomba-lomba dalam Kebaikan. kebaikan.